Jumpa lagi bersama Jurnal Kaltara Podcast bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ilham Zain, Sarjana Sosial. Kali ini kita akan membahas masalah literasi digital untuk menangkal hoax menjelang tahun politik 2024. Bagaimana Pak Kades? Ya, saya kira ya menjelang tahun politik ini, saya kira ekstalasinya teman-teman itu berimprovisasi baik di media sosial maupun di media yang lain itu cukup tinggi ya, karena menyangkut masalah dukung-mendukung. Jadi memang perlu diberikan pemahaman literasi kepada pemilih, kepada masyarakat publik luas, kaum milenial ya, untuk bisa lebih smooth ya, lebih tertata lah. Artinya bukan juga disetting, tapi bebas, cuma ada rambu-rambu yang harus memang dipenuhi lah, seperti itu. Ini Pak Kades, ciri-ciri berita hoax yang di media sosial itu untuk mengenali bagaimana Pak ciri-cirinya? Ya sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk kita sebagai seorang person ya untuk menilai berita ini apakah tendensius, tendensius hoax, mengandung ujaran-ujaran yang artinya bisa menyangkut delik hukum. Karena bisa ya, artinya bisa kita ini manusia sebenarnya punya sistem early warning sistemnya juga. Artinya kita punya hati nurani kan, kita punya logika, kita punya pengalaman. Tentu kita bisa menilai sesuatu itu dari sisi hitam putihnya ya. Bisa lihat bahwa ini sebenarnya salah, ini tidak tepat, ini nggak sesuai lah, nggak layak untuk dikonsumsi lah. Jadi sebenarnya bisa. Jadi ciri-ciri mungkin seperti ini ya. Kalau ada berita itu sifatnya menyerang ya, menyerang secara pribadi, artinya menyerang fisik lah, kata-katanya seperti itu. Terus tendensius, kadang-kadang juga sulit diklarifikasi, sumber tidak jelas, bernuansa permusuhan. Itu sebenarnya ciri-ciri berita hoax. Jadi sebenarnya bisa dilihat secara kasat matanya bisa dipastikan, oh ini berindikasi ini hoax. Sebenarnya bisa seperti itu, bisa. Untuk memahami digital itu kan sumber daya manusia ini beragam Pak Kades. Nah artinya ada yang tingkat pemahamannya cepat, ada yang mungkin masih meraba-raba. Nah untuk menguji berita itu hoax atau tidak di media sosial khususnya. Ya itu ya, karena memang setiap manusia itu kan punya beda-beda ya, punya beda-beda pengetahuan, mindset juga berbeda-beda. Kita sebagai pemerintah atau orang-orang yang merasa bertanggung jawab juga ya terhadap peredaran berita hoax itu ya masa terpanggil ya. Itu harusnya sebenarnya mengupayakan ya. Kalau kami sih dalam bentuk literasi kepada anak muda terutama yang masih kalau ibarat kertas itu masih putih lah. Nah, itu kita endorse terus mereka supaya mengerti persoalan dan bagaimana cara menyikapinya. Jadi memang dengan undang-undang Undang-Undang 14 tahun 2000 tentang keterbukaan informasi publik itu tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi hal-hal yang bisa dibendung. Dan pemerintah sendiri tidak boleh represif untuk mengatasi berita hoax, nggak bisa. Karena kita sudah meratifikasi perjanjian dunia, pemerintah tidak boleh represif untuk menghapus, memblokir dan seterusnya ya. Sepanjang itu memang belum terbukti, artinya kalau memang dia ada person yang terbukti melakukan ujaran kebencian dan seterusnya ya, sudah masuk inkrah delik, udah masuk dia, itu bisa ditutup sih, akun itu bisa ditutup. Cuma sepanjang artinya masih berindikasi, pemerintah berupaya ini tidak bisa. Makanya oleh karena itu sifatnya memang edukasi memang untuk literasi itu, untuk menyadarkan kepada publik bahwa ada hal yang memang harus disikapi secara bijak. Nah kita beberapa kali saya menghadiri juga acara-acara milenial yang digagas oleh teman-teman di luar, ormas NGO tuh kayak keren sekali ya. Mereka secara sukarela ya, artinya
Ya secara langsung membantu pemerintah, tugas-tugas pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang itu, berita hoax itu. Tadi Pak Kadis sudah berbicara tentang edukasi. Nah, apa langkah-langkah Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara mengedukasi kaum milenial yang ada di Kaltara khususnya dalam upaya melawan berita hoax menjelang tahun politik ini? Ya pertama kami akan ada program ketemu ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman untuk memberikan semacam pencerahan. Karena pada dasarnya manusia itu sudah punya mindset, sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman mereka. Nah, jadi makanya kalau ada undangan mengenai literasi edukasi tentang hoax, saya pasti hadir. Walaupun saya kadang-kadang kesibukan ini kan agak susah nih kemudian terlalu banyak, terlalu luas. Tapi untuk persoalannya berita-berita yang dijamin bukan hoax, nah itu salah satu bentuk kita mengajarkan kepada publik bahwa memang kalau kita terbiasa melakukan berita-berita memang berita yang up to date, yang A1, yang jauh ya dari sifat hoax, lama-kelamaan itu akan menjadi platform, jadi rujukan. Nah itu memang edukasi-edukasinya seperti itu. Jadi kita mengajak kepada masyarakat, pada publik, pada pemilih milenial untuk lebih bersikap bijak lah, dewasa lah ya. Karena bagaimanapun hati-hatinya ini kalau dia nanti masuk ke delik atau ya paling tidak dosa lah ya. Artinya kita menguncingkan sesuatu yang tidak benar, kita tambah-tambahin yang membuat orang menjadi tidak nyaman, keluarga juga itu kan sesuatu perbuatan yang tidak baik ya. Mudarat ya, baik mudarat. Jadi itu bentuk seperti itulah. Closing statement Pak Kadis. Ya kita berharap publik terutama dalam masuki tahun politik pandai-pandai atau bijak sana lah untuk melihat perkembangan berita yang banyak sekali ini. Yakinkan bahwa sumber berita itu memang berita yang kredibel ya. Jadi media-media yang punya platform jelas, punya visi misi yang jelas, itu yang menjadikan rujukan. Jangan yang tiba-tiba saja muncul, tiba-tiba saja memberitakan berita yang tendensius kepada seseorang, apalagi menyentuh fisik. Ya katakanlah apa yang dilakukan oleh buzzer-buzzer itu ya. Itu bisa kita yang mempunyai unlimited system, kita punya hati nurani, kita bisa enggak perlulah ini diteruskan atau perlu dikembangkan, sudah cukup dilihat saja, enggak usah. Kita bagus mending berpahala lah istilahnya, yang sifat-sifatnya yang mengajak kepada kebaikan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ilham Zain, Sarjana Sosial, bersama jurnal Kaltara Podcast. Salam Kaltara di hati.